Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan kita dan memberikan kita berbagai macam fasilitas untuk menunjang kehidupan kita di dunia ini, sehingga dengannya kita bisa mempersiapkan bekal untuk selamat di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dengan penuh kesabaran, kasih dan sayangnya mendidik umat ini sehingga umat ini mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk sampai menuju akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tayangan pertama kita di kajian komunitas Halalan Thayyiban Azka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan saya apa yang saya sampaikan ini tentulah masih banyak kekurangan. Adapun jika saya sampaikan itu memuaskan, maka tidak lain adalah karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang pernah diamanahkan dan telah saya janjikan, insyaallah sebelum Ramadan ini akan ada sedikit materi sebagai mukaddimah. Meskipun ini sudah sangat mepet, kan bisa jadi besok ini kita sudah Ramadan, dan alhamdulillah di tengah situasi dan kondisi seperti ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa terus mengkaji ayat sucinya dan sunnah nabinya. Ala kulli hal, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk sedikit memaparkan tentang mukaddimah. Ini baru mukaddimah, mukaddimah bahaya syahwat makan dan minum. Baru mukaddimah, sehingga nanti ini belum banyak menyentuh apa yang diinginkan mungkin, atau yang kedua harus ada video lanjutannya mungkin gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang syahwat makan dan minum, maka kita perlu mengetahui atau membahas pengertian tentang syahwat itu sendiri. Ada 3 kata yang berhubungan sangat erat, atau 3 istilah yang sangat berhubungan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kata al-hawa, kemudian yang kedua adalah kata syahwat, dan yang ketiga adalah al-aql. Al-hawa, kata al-hawa tersebut di dalam Al-Quran, diantaranya di Quran surah Ibrahim ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman. Inda baitikal muharram, akan tetapi tempat itu di dekat rumahmu yang mulia, yang dihormati. Baituka al-muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, yang demikian agar mereka mendirikan salat. Faj'al, maka jadikanlah afidatan minan nas, maka jadikanlah hati sebagian manusia itu tahwi ilaihi, cenderung kepada mereka. Tahwi, hawa yahwi, tahwi al hawa. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di sini ada kata tahwi, hawa yahwi, yang mana masdarnya adalah al-hawa. Di sini diartikan cenderung, karena memang hawa yahwi itu makna asalnya adalah al-mail, kecondongan atau kecenderungan. Sehingga bisa disebutkan bahwasanya al-hawa itu nanti adalah kecenderungan, al-mail, kecenderungan atau dorongan alami, hobi. Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Zammul Hawa menyebutkan al-hawa itu adalah kecenderungan atau dorongan hobi alami. Untuk apa? Yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ada kecondongan untuk memenuhi kebutuhan itu. Itulah al-hawa. Kemudian kata kedua, kita tidak akan membahas, ini baru pengertiannya saja, jadi kita tidak akan membahas hakikat dan lain sebagainya. Fungsinya nanti insya Allah di slide pertama ini, atau di pembahasan awal ini, kita akan membahas dari pengertian bahasa dan istilahnya terlebih dahulu. Kata kedua, yakni asyahwat. Jamak dari asyahwat. Baik, di dalam Al-Quran, Quran surah Fussilat ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Nahnu awliya'ukum. Kamilah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha, dan di dalamnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Ma tashtahi, apa saja yang kalian inginkan, yakni dalam wafil akhirah nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma tashtahi anfusukum, apa saja yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalam juga akan memperoleh apa yang kalian minta. Jadi ada kata tashtahi di sini karena memang asli kata tashtahi itu maknanya adalah ketertarikan atau keinginan. Sehingga bisa disimpulkan asyahwat atau asyahwah maknanya adalah ketertarikan yang sangat kuat akan sesuatu. Sehingga orang Arab itu biasanya kalau tidak berselera terhadap sebuah makanan, misalkan mereka akan mengatakan la ashtahi, saya tidak tertarik atau saya tidak berminat dan lain sebagainya. Jadi asyahwat mana asalnya adalah itu, ketertarikan yang sangat kuat akan sesuatu. Nah, dua kata ini, yakni al-hawa dan asyahwat, pada akhirnya ini sering disebutkan sebagaimana penyebutan iman dan Islam. Kalau kata al-hawa disebutkan secara terpisah, maka al-hawa maknanya juga adalah asyahwat. Begitu pula dengan asyahwat, jika disebutkan secara terpisah, maknanya adalah al-hawa. Tetapi jika dua hal ini disebutkan secara bersamaan, maka al-hawa ini adalah sebuah kecenderungan atau dorongan alami untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun asyahwat adalah ketertarikan yang sangat kuat. Jadi ada sedikit perbedaan jika dua kata ini disebutkan dalam satu penyebutan. Tetapi jika terpisah, maka al-hawa adalah asyahwat, asyahwat adalah al-hawa. Sehingga cukup hanya sekedar menyebutkan al-hawa saja atau asyahwat saja. Baik. Kata yang ketiga yang sangat berhubungan erat juga dengan al-hawa ataupun asyahwat, yakni al-aql. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surah Al-Hajj ayat ke-46, akan dilihat,
Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Lalu mereka mempunyai hati, kulub, hati ya'qiluna biha, yang dengannya mereka dapat memahami, hati yang mampu memahami. Au adzanu yasma'una biha, atau telinga-telinga yang dengannya mereka mampu untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi buta yang sesungguhnya itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu ialah hati. Buta sesungguhnya adalah butanya hati, allati fis sudur, hati yang ada di dalam dada. Ada kata ya'qilun, nanti di Al-Qur'an banyak la'allakum ta'qilun, ya'qilun dan seterusnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia biasa ya'qilun itu diartikan dengan memahami. Karena memang salah satu fungsi akal itu adalah untuk memahami. Ulama berbeda pendapat terkait pengertian akal ini, banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ada mengatakan akal itu adalah nur, cahaya. Ada mengatakan akal itu adalah apa? Akal itu adalah ghariza, insting. Ada pula yang mengatakan bahwasanya al-akal itu adalah al-qalb itu sendiri dan lain seterusnya. Maka saya mencoba untuk merangkum bahwasanya akal itu adalah sebuah kemampuan, sini sebuah kemampuan al-quwah, sebuah kemampuan lil idrak, untuk memahami sesuatu. Jadi sebuah kemampuan untuk memahami, menimbang dan memutuskan hakikat sesuatu. Itulah akal. Jadi bisa memahami, menimbang dan pada akhirnya memutuskan. Kita lihat kata al-aql, akal, aqala yaqilu, itu makna asalnya adalah al-man'u, al-hajru, mencegah atau melarang. Karena memang salah satu fungsi akal itu adalah untuk mencegah. Sehingga yang namanya manusia itu ketika ingin melakukan sesuatu, maka dia akan menimbang dan lain sebagainya, mencoba untuk memahami sampai pada akhirnya dia memutuskan, oh kalau ini tidak akan saya lakukan. Jadi akalnya itu mencegah keinginannya untuk tidak melakukan sesuatu. Ini salah satu pembahasan tentang akal. Lalu di manakah sesungguhnya letak akal itu? Ini pun ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan akal itu adanya di kepala, di otak. Ada pula yang mengatakan al-akal itu adanya di hati. Maka berdasarkan ayat di Quran surat Al-Hajj ayat 46 tadi, Allah sampaikan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah buta mata, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Hati. Sedangkan salah satu fungsi qulub disebutkan lahum qulubu ya'qiluna biha. Hati yang dengannya berakal. Jadi sehingga karena hati itu ada di dada, maka akal itu pun ada di dalam dada. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya akal itu ada di dalam hati, yang mana hati itu berada di dalam dada. Insya Allah jika ada kesempatan yang lain kita akan membahas lebih detail tentang akal dan seterusnya. Sesungguhnya ada satu lagi kata yang belum tersebut tadi, yakni an-nafs, nafsu. Nah, ini sering membingungkan istilah hawa nafsu itu. Seolah-olah nafsu itu konotasinya adalah sesuatu yang buruk, padahal kata nafsu itu tidak selalu buruk. Nah, ulama juga membahas, ini juga berbeda pendapat sesungguhnya, nafsu itu apa? Apakah ia jasad, apakah ia ruh, atau sesuatu yang bukan kedua-duanya?
Nah, kita sedikit keluar dari pembahasan itu karena di satu kesempatan terkadang Allah menyebutkan nafas itu adalah kesatuan antara jiwa dan raga. Terkadang nafsu itu juga tersebutkan hanya roh saja dan seterusnya. Baik, untuk lebih mudahnya nafsu itu ya jiwa atau diri kita, di mana Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah berkali-kali berurutan di Quran surat Asy-Syams, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. Demi nafs, jiwa, dan yang telah menyempurnakannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata nafsu yang Allah sebutkan itu mempunyai potensi, karena Allah berikan potensi fa'alhamaha, diberikan potensi untuk berbuat fujur, berbuat buruk, wa taqwaha, dan berbuat kebaikan atau berbuat takwa. Sesungguhnya nafsu itu nafsu itu dia bukan sesuatu yang positif atau bukan sesuatu yang negatif. Karena tergantung pada bagaimana nafsu itu mengelola al-hawa atau asyahwatnya nanti. Yang mana nafsu itu akan dibantu oleh akal nantinya. Jadi kita sering mendengar istilah nafsu ammarah bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat buruk. Ada nafsu lawamah yang senantiasa mencela, dan ada nafsu mutmainnah. Maka nafsu yang selalu menuruti keinginan al-hawa atau asyahwat, maka dia adalah nafsu ammarah bisu, senantiasa menyuruh untuk berbuat keburukan, menuruti apa yang diinginkan oleh al-hawa dan asyahwat. Lalu ada nafsu yang belum stabil. Nah, ketika dia pada akhirnya terlanjur berbuat kesalahan karena dorongan al-hawa atau asyahwatnya, lalu dia menyesal, ini adalah nafsu lawamah. Lalu ada nafsu mutmainnah, ini adalah nafsu yang mana ia bisa mengendalikan al-hawa dan asyahwatnya. Jadi kalau diringkas, di dalam nafsu itu, diri kita, itu ada al-hawa atau asyahwat, dan ada al-aql. Ketika akal di dalam nafsu itu mampu mengendalikan dorongan al-hawa atau asyahwat, maka dia menjadi nafsu yang al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita sudah bahas al-hawa dan asyahwat. Maka berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam asyahwat atau macam-macam al-hawa. Karena al-hawa dan asyahwat bisa bermakna sama. Syahwat yang pertama adalah al-akal wasyarab, makan dan minum. Kemudian syahwat yang kedua adalah at-tamalluk, yakni kepemilikan. Dan yang ketiga adalah at-tanasul, berketurunan. Tiga hal yang saya disebutkan di sini bukan berarti ini membatasi syahwat itu hanya terbatas pada tiga hal ini, tidak. Sesungguhnya masih banyak syahwat-syahwat yang lain. Ini saya sebutkan hanya sebagai pembahasan syahwat yang utama, yakni al-akal wasyarab, at-tamalluk, dan at-tanasul. Silakan silakan diperhatikan di Quran surah Ali Imran ayat ke-14. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaannya kepada apa-apa yang diinginkan, kecintaan terhadap ketertarikan yang sangat kuat pada sesuatu. Apa saja? Di antaranya adalah minan nisa, wanita-wanita, atau dalam artian lain lawan jenis. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Baik itu dari minaz zahab, dari jenis emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kuda pilihan, atau dalam artian lain kendaraan pilihan, kemudian binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini adalah aset.
baik aset yang bergerak ataupun aset yang tidak bergerak. Maka tersebutlah ada syahwat kepemilikan di sini, kemudian ada syahwat untuk berketurunan dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan al-akl wasyarab? Al-akl wasyarab ini sudah sangat masyhur. Ya, saking masyhurnya, tanpa dijelaskan oleh dalil pun kita paham yang namanya manusia itu pasti punya ketertarikan, punya keinginan yang sangat kuat untuk makan dan minum. Lawang baru lahir saja itu si bayi itu sudah nyari susu ibunya kok. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Allah membekali manusia itu dengan al-hawa atau asyahwat tadi, terutama syahwat untuk makan dan minum. Tidak diajari pun, tidak disuruh pun, maka yang namanya manusia itu akan makan dan minum. Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memerintahkan kulu washrabu, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Padahal tidak diperintah pun manusia itu akan makan dan minum kok. Yang perlu diperhatikan sesungguhnya bukan kulu washrabunya, tetapi kata setelahnya, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu mir rizqillah wala ta'tau fil ard. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah. Jadi begitu, saking jelasnya itu, sampai orang tua yang melahirkan anaknya itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimna radha'ah. Dan seorang ibu yang melahirkan anaknya itu hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan seterusnya. Baik, ini beberapa syahwat yang keinginan dasar manusia, yakni al-akl wasyarab, at-tamalluk dan at-tanasul. Insyaallah lebih detail akan kita bahas setelah ini. Kemudian pembahasan berikutnya tentang fungsi dan hakikat hawa atau syahwat. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan di sini. Poin pertama, sejatinya syahwat atau al-hawa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taruh pada nafsu manusia, pada diri manusia. Fungsinya apa? Fungsinya tidak lain adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Bayangkan, kalau seandainya manusia itu tidak memiliki ketertarikan, tidak memiliki keinginan untuk makan dan minum, apa yang terjadi? Padahal manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan asupan gizi. Berbeda dengan yang namanya malaikat. Nah, kalau malaikat tidak Allah berikan syahwat, karena memang mereka tidak makan dan minum. Bisa kita lihat jika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disuguhkan hidangan yang begitu istimewa, ternyata malaikat itu tidak menyentuh apa yang dihidangkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat tidak membutuhkan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membekali malaikat dengan syahwat. Tetapi manusia yang membutuhkan makan dan minum, membutuhkan asupan gizi, sehingga Allah berikan dia syahwat. Syahwat, tertarikan, kecondongan, dorongan untuk makan dan minum. Baru lahir itu, awak-awak itu langsung sudah ada syahwatnya. Mencari susu ibunya dan seterusnya. Kemudian poin kedua, syahwat itu ini perlu diketahui bersama. Syahwat itu pada asalnya tidak tercela secara mutlak. Jadi al-hawa atau syahwat itu pada asalnya tidak tercela karena memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada asalnya tidak tercela. Nah, kalau tercela bagaimana orang mau makan, bagaimana orang mau minum, ya kan? Bagaimana kalau orang tidak berkeinginan terhadap lawan jenisnya? Bagaimana kalau orang tidak berkeinginan tertarik untuk memiliki keturunan? Punah manusia. Jadi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia itu dan melestarikan jenisnya, Allah memberikan syahwat makan dan minum. Allah memberikannya syahwat ketertarikan terhadap lawan jenis. Allah memberikannya ketertarikan untuk berketurunan dan seterusnya.
Lalu kapan syahwat itu menjadi tercela? Yakni ketika syahwat itu, di poin ketiga, ketika syahwat melebihi kadar kebutuhan, ia menjadi tercela. Ya, di sini. Ketika syahwat itu melebihi kadar kebutuhan, ia menjadi tercela. Sebagai contoh mudahnya, orang makan itu untuk mencukupi kebutuhan asupan gizinya, sebenarnya makan sepiring saja cukup. Tapi ketika dia lalu makan 2 piring atau 3 piring, di sini syahwat makannya menjadi tercela. Kalau orang misalkan nikah itu ya cukup 1, 2, 3, 4, lalu dia memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, ya jadi tercela gitu contoh mudahnya. Nah, silakan nanti dikiaskan kepada beberapa hal yang lain. Di sini ada sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qol, bahwasanya ia berkata, ma dzakarallahu azza wa jalla al-hawa fi mawdi'in min kitabihi illa dhammah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menyebutkan kata al-hawa di setiap tempat di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, kecuali illa zammah, kecuali Allah mencelanya. Singkatnya adalah Allah itu setiap menyebutkan kata al-hawa di dalam Al-Quran, maka di situ ada celaan. Kenapa? Ini karena al-hawa yang dimaksud adalah syahwat atau al-hawa yang melebihi kadar kebutuhannya, sehingga ia menjadi tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap menyebutkan kata al-hawa di dalam Al-Qur'an itu konotasinya adalah negatif, sehingga ini sangat wajar di bahasa kita itu kalau sudah ada istilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasti sudah buruk. Ya. Padahal tidak selalu demikian. Ya. Asalnya kalau kita tarik ke belakang itu pada asalnya al-hawa itu tidak selalu buruk. Tapi ketika berlebihan maka ia menjadi sebuah istilah tersendiri. Bahkan Al-Quran pun setiap menyebutkan al-hawa, maksudnya itu adalah al-hawa yang melebihi kadar kebutuhan sehingga ia menjadi tercela. Begitu. Sebagai contoh, ini beberapa ayat diantaranya. Yang pertama, saya pinggirkan sedikit biar terlihat. Ini. Di Quran surah An-Nazi'at ayat ke-40 Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mampu mengendalikan al-hawa. Nah, di terjemahannya pun sudah ada tambahan ini hawa nafsu, ya kan? Padahal tidak ada kata nafsu di sini. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang takut maqama rabbih, kepada posisi kemuliaan kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri, naha, mencegah. Nah, tadi salah satu fungsi akal itu adalah al-man'u, mencegah. Naha, yanha, juga mencegah. Mencegah dirinya 'anil hawa. Jadi mampu untuk menahan diri, mencegah dirinya. An-nafs di sini adalah diri, kesatuan dari jasad dan ruh, jiwa dan raga, 'anil hawa, dari keinginan. Ya. Makanya kalau kita lihat terjemahnya, menahan nafsu, harusnya kan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, jadi sedikit rancau, sehingga disingkat jadi menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Gitu. Maka sesungguhnya surga itu menjadi tempat kembalinya. Yang kedua, di Al-A'raf ayat ke-176 Allah berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, famathaluhu kamathalil kalb." Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ab.
tetapi dia cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan mengikuti, menurutkan hawa. Hawa di sini lagi-lagi konotasinya adalah buruk karena memang setiap Al-Qur'an menyebutkan hawa di sini adalah al-hawa yang melebihi kadar kebutuhan sehingga menjadi hawa nafsu. Ditambah lagi keterangan hawa nafsunya yang rendah. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamanya seperti anjing. Karena hewan-hewan itu ia hanya dibekali dengan hawa, syahwat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membekalinya dengan akal yang mampu untuk memahami, menimbang dan memutuskan. Sehingga yang namanya hewan itu ada makanan, pengen makan ya dia makan. Dia tidak akan berpikir menimbang makanan ini punya siapa, nanti akibatnya apa dan seterusnya, tidak. Hewan akan makan ketika dia ingin makan. Dia akan buang hajat ketika ia ingin buang hajat dan seterusnya. Karena dia tidak dibekali dengan akal. Berbeda dengan manusia. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal untuk mengekang, mengendalikan, memberikan keputusan ini jangan dilakukan, ini silakan dilakukan dan seterusnya. Maka manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsu, syahwatnya, karena lemahnya akal atau ada tapi tidak berfungsi dengan baik sehingga kalah dengan syahwat atau al-hawanya, maka dia seperti hewan. Kama talil kalb, seperti anjing. Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di Quran surah Al-Kahf ayat ke-28 Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Perhatikan. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Serta menuruti hawa, lagi-lagi hawa nafsu. Ya, nafsu jadi buruk gara-gara al-hawa ini. Hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, ini. Aghfalna qalbah. Lalainya hati seseorang dari mengingat Allah itu tidak lain ini dikarenakan karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Hawa yang buruk tadi, melebihi batas, melebihi kadar kebutuhan. Wa kana amruhu furuta. Diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keadaannya itu melewati batas. Ini memang al-hawa yang kelewat batas pada akhirnya akan mengakibatkan apa? Hati yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu jangan diikuti kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-23 Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, ini tingkatannya sampai hawa, syahwatnya itu, keinginan dalam dirinya itu dipertuhankan. Artinya apa? Setiap apa yang diinginkan oleh al-hawa atau nafsunya atau syahwatnya itu diikuti, ditaati. Akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Karena seolah-olah sudah menjadi Tuhan itu, syahwat dan al-hawanya. Wa Allah. Pada akhirnya orang yang seperti itu akan apa? Allah sesatkan. Ala ilmin. Ya. Jadi Allah membiarkannya ke dalam kesesatan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Allah juga akan mengunci pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Allah akan menjadikan atau meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Bolehlah iya, telinganya itu masih berfungsi, matanya masih berfungsi, tetapi tidak mampu mendengar atau melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti itu, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk? Setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat. Afala tadzakkarun? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibatnya kalau manusia itu
memperturutkan hawa syahwatnya, hawa nafsunya yang melebihi kadar kebutuhan. Padahal seharusnya al-hawa, asyahwat itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Kan kalau orang lapar, syahwatnya, al-hawanya berbicara, kamu harus makan sehingga tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kamu suka sama lawan jenis, akhirnya menikah. Kemudian suka mempunyai keturunan, akhirnya mempunyai anak, berusaha untuk memiliki anak dan seterusnya. Tapi ketika berlebihan itu yang merusak al-hawa dan merusak asyahwat sehingga nafsunya pun menjadi nafsu yang buruk. Maka sangat tepat istilah hawa nafsu itu menjadi sesuatu yang sangat buruk pengertiannya. Baik. Berikutnya, ini sebelumnya tadi tolong diingat efek buruk dari memperturutkan hawa nafsu itu, di mana hawa nafsu dituruti, tidak dikekang, bahkan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Menyamakannya dengan anjing, menjadikan hatinya lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya, telinganya, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu lagi mengenali kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu di pembahasan berikutnya ini tentang perkembangan syahwat manusia. Yang pertama berkembang pada diri manusia itu adalah syahwat makan dan minum. Tadi sudah saya bahas, bayi baru lahir itu dia sudah punya syahwat untuk makan dan minum. Lalu setelahnya nanti setelah agak besar sedikit, nanti ada yang namanya syahwat kepemilikan. Maka jangan heran, ya, jangan heran anak kecil itu suka berantem gara-gara rebutan mainan. Ya. Adik sama kakak itu, apalagi sama-sama kecil, itu suka rebutan. Karena memang syahwat at-tamalluk, syahwat untuk memiliki sesuatu itu memang sudah mulai ada, sudah mulai berkembang. Sedangkan akal itu belum berkembang dengan baik sampai nanti di usia tertentu, sampai ada istilah akil gitu kan, balik. Jadi akal itu harus sudah sempurna, sudah dididik dengan baik sebelum anak itu memasuki usia balik. Jangan sampai sudah balik tetapi akalnya itu belum berfungsi dengan baik atau belum berkembang dengan baik sehingga syahwat atau al-hawanya itu menguasai dirinya. Setelah itu nanti akan tumbuh lagi sehingga syahwat terhadap lawan jenis dan berketurunan itu muncul. Nah, misalnya anak-anak sudah mendekati dewasa itu ya sudah mulai suka terhadap lawan jenis dan seterusnya, suka dengan anak kecil. Itu sangat wajar. Maka semua ini tetap harus dibingkai dengan akal. Jadi syahwat makan dan minum, syahwat kepemilikan, kemudian syahwat terhadap lawan jenis dan berketurunan, ini harus melewati akal. Akal lah yang menimbang. Apakah ini dibalikkan lagi, tidak jadi dilakukan? Ya, dia ingin makan, jangan balik. Ingin memiliki sesuatu, jangan, kata akal, sehingga tidak dilakukan. Atau lawan jenis, jangan, ya udah, mental dulu. Tapi kalau sudah diloloskan oleh akal, akal yang baik, oh itu tidak apa-apa dimakan, itu tidak apa-apa diminum. Kalau batasannya segitu silakan terus makan. Tapi kalau sudah ini silakan berhenti dan seterusnya. Nah ini menjadi sangat penting, perlu kita pahami supaya kita itu tidak salah bersikap terhadap anak-anak kita. Kok anak-anak itu apa sukain yang ngerebut mainan orang dan seterusnya. Ini wajar. Kenapa? Karena akalnya itu di usia-usia tertentu memang belum sempurna. Nah, tugas orang tua itu adalah untuk mendidik akal seorang anak sehingga ia sudah sempurna akalnya sebelum mencapai usia baliknya. Ketika anak ingin makan ini, minum itu, sudah mulai harus diajari untuk menahan diri. Karena fungsi akal itu kan menahan. Nah, sudah mulai harus dilatih akalnya untuk menahan dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh, kali ini bukan punya kamu misalkan. Atau ini kamu harus segera berhenti dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh kamu ambil mainan ini. Kenapa? Bukan punya kamu dan seterusnya. Kendalikan. Kan? Seterusnya. Itulah sekiranya. Sedikit singkat
Ternyata di tempat saya sudah ada nasar. Tempat. Kemudian bahaya syahwat makan dan minum sebagai mukadimah terakhir. Nah, silakan perhatikan 3 poin ini. Poin yang pertama, syahwat makan dan minum menjadi pintu masuk syahwat lainnya. Karena tadi syahwat makan dan minum itu berkembang pertama kali, ya. Yang berkembang pertama kali. Syahwat makan dan minum menjadi pintu masuk syahwat lainnya. Kemudian yang poin kedua, syahwat makan dan minum menjadi indikator terhadap syahwat lainnya. Artinya apa? Ini kalau manusia ini syahwat makan dan minumnya tidak terkendali, maka besar kemungkinan setelahnya nanti syahwatnya untuk memiliki sesuatu, syahwatnya terhadap lawan jenis ini tidak terkendali sebagaimana ia tidak mampu mengendalikan syahwatnya terhadap makan dan minum. Atau syahwat makan dan minum itu menjadi indikator terhadap syahwat lainnya. Bisa dilihat orang yang jahat, orang yang suka mengambil hak orang lain, orang yang mencuri, itu untuk apa sih orang mencuri? Biasanya kan untuk memiliki. Untuk apa dimiliki? Untuk dinikmati dan seterusnya. Kita lihat saja, orang-orang yang jahat itu bagaimana makan dan minumnya. Besar kemungkinan orang-orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya terhadap lawan jenis, orang yang tidak mampu menahan syahwatnya dari kepemilikan yang tidak sah dan seterusnya, bisa dipastikan ia juga tidak mampu mengontrol makan dan minumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, poin ketiga di sini, berlebihan dalam makan dan minum akan merusak fungsi akal. Sesungguhnya akal itu ada di dalam hati kita. Dan hati kita itu tadi sekarang allati fis sudur, dalam dada kita. Sesungguhnya berarti apa? Ia berada di dalam diri kita. Sedangkan diri kita ini tersusun dari jasad dan ruh. Jasad kita itu ya tersusun dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Baiknya akal seseorang tergantung pada bagaimana kualitas hatinya. Bagaimana kualitas hatinya pun tergantung pada bagaimana ia bersikap terhadap makanan dan minumannya. Bagaimana ia mengendalikan syahwat makan dan minumnya. Perhatikan di Quran surah Al-A'raf ayat ke-20 sampai 22, Allah memberikan sebuah isyarat yang sangat menarik. Allah berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka. Ternyata setan ingin mempermalukan manusia, Nabi Adam dan istrinya yang selama ini tertutup, ingin membuka aurat keduanya. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para nasihat. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru keduanya, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Sejarah manusia itu ternyata pelanggaran pertama itu masalah makanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya untuk mendekati sebuah pohon, ternyata dari situlah setan atau iblis mengambil celah. Dirayulah berkali-kali, bahkan bersumpah menguatkan apa yang dikatakan oleh iblis. Bahwasanya iblis itu sedang memberikan nasihat. Karena terus-menerus sampai akhirnya Nabi Adam itu lupa, tekad untuk tidak menjauhi pohon itu mulai melemah. Akhirnya Nabi Adam mencicipi dan istrinya mencicipi buah dari pohon tersebut
dan tersingkaplah aurat keduanya. Ini mengandung sebuah isyarat bahwasanya pelanggaran terhadap makanan dan minuman akan berefek kepada keburukan-keburukan lainnya. Di antaranya adalah terbukanya aurat dan lain sebagainya. Kemuliaan seorang manusia akan jatuh ketika manusia itu sudah tidak mampu lagi mengendalikan batasan-batasan dalam hal makanan dan minumnya. Wallahu alam bisawab. Ini sebagai muqaddimah untuk pembahasan bahaya syahwat makan dan minum. Satu, syahwat makan dan minum apabila tidak terkendali, dia menjadi pintu untuk syahwat-syahwat lainnya. Syahwat makan dan minum menjadi indikator terhadap syahwat-syahwat yang lainnya. Dan ketergelinciran manusia yang pertama kali adalah masalah makanan. Insya Allah kita sebentar lagi akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bulan Ramadan, bulan pendidikan. Karena memang di dalam bulan Ramadan itu Allah ingin mendidik nafsu manusia, mempertajam akal manusia. Dengan apa? Dengan berpuasa, dengan mengendalikan syahwat makan dan minumnya. Itu salah satu hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat puasa ini mengajari manusia untuk mengendalikan syahwat makan dan minum, dengan harapan ketika manusia mampu mengendalikan syahwat makan dan minum, maka manusia pun mampu mengendalikan syahwat yang lainnya. Sehingga jangan salah kita memahami ketika siang hari kita menahan diri, kemudian ketika azan maghrib berkumandang lalu kita balas dendam, melampiaskan semua syahwat makan dan minum kita. Bukan begitu. Kan dalam puasa Allah ingin mengajar kita untuk mengendalikan, bukan melampiaskan di akhir, bukan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang salah adalah datangnya dari saya pribadi. Apa yang benar dan bermanfaat maka itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, sampai bertemu lagi insya Allah. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.